Nama aku Rizka Ningrum dari Paralel B Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan sedikit materi mengenai hukum distribusi Nernst. Nah, dalam mempelajari hukum distribusi Nernst, ada beberapa submateri nih yang perlu kita ketahui. Salah satunya yakni mengenai larutan. Apa sih larutan itu? Aduh, mana azan maghribnya masih lama. Wah, sudah azan maghrib. Alhamdulillah. Enak banget sirupnya. Tapi, kenapa ya kok sirup ini gampang larut dalam air? Nah, kenapa sih air sirup tadi itu mudah larut dalam air, bahkan di air dingin sekalipun? Jadi, air sirup termasuk ke dalam campuran homogen, di mana di antara keduanya, yaitu sirup sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut, tidak memiliki bidang batas di antara keduanya. Hal tersebut dikarenakan partikel-partikel penyusunnya berukuran sama, sehingga menyebabkan air sirup memiliki warna yang merata dan juga susunan fase yang sama. Nah, campuran homogen inilah yang disebut sebagai larutan. Nah, dalam hukum distribusi Nernst sendiri, pasti terjadi beberapa reaksi. Nah, reaksi tersebut merupakan reaksi kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan fisika dan juga kesetimbangan kimia. Nah, jadi apa sih sebenarnya hukum distribusi Nernst itu? Menurut Nernst, hukum distribusi adalah keadaan di mana terdapat dua pelarut atau solvent yang di dalamnya dimasukkan zat terlarut atau solut, sehingga zat terlarut ini akan membagi kelarutannya ke dalam dua pelarut. Hal tersebutlah yang disebut sebagai hukum distribusi Nernst. Nah, di dalam hukum distribusi Nernst, dua pelarutnya yakni meliputi pelarut organik dan juga pelarut air. Nah, di dalam praktek, solut akan terdistribusi ke pelarut apabila di dalam prakteknya sendiri, solut akan terdistribusi ke dalam pelarutnya setelah dikocok dan dibiarkan terpisah, seperti pada gambar berikut ini. Nah, perbandingan solut di dalam kedua pelarut merupakan suatu tetapan dalam suhu konstan. Tetapan tersebut disebut sebagai tetapan distribusi atau koefisien distribusi. Didefinisikan sebagai KD sama dengan C2 per C1 atau KD sama dengan CO per CA,
dengan KD merupakan koefisien distribusi dan C merupakan konsentrasi. Jadi sebenarnya suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai hukum distribusi Nernst karena apa sih? Nah, jadi berikut ini merupakan syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai hukum distribusi Nernst, yakni apabila zat X di dalam pelarut 1 maupun pelarut 2 tidak mengalami perubahan yang menyebabkan berat molekulnya berbeda. Jadi, yang biasa digunakan untuk pelarut 1 yakni air, yaitu pelarut universal, dan pelarut kedua yakni umumnya pelarut organik. Nah, jadi faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi hukum distribusi Nernst itu? Jadi faktor yang mempengaruhi ada 5. Yang pertama, konsentrasi dari zat terlarut. Nah, konsentrasi zat terlarut ini sangat mempengaruhi besarnya koefisien distribusi yang terjadi. Yang kedua yaitu komposisi atau susunan fasa air. Yang ketiga yaitu susunan atau komposisi fasa organik. Yang keempat yakni suhu, dan yang terakhir yakni waktu kesetimbangan. 5 faktor ini tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil dari koefisien distribusi yang didapatkan. Jadi nih ternyata ekstraksi itu merupakan salah satu aplikasi dari hukum distribusi. Sebenarnya ekstraksi itu apa sih? Ekstraksi merupakan perpindahan zat yang dikehendaki dari fasa air ke fasa organik. Gimana ya mekanisme dari ekstraksi sendiri? Nah, jadi mekanismenya yakni apabila dalam suatu larutan anorganik ditambahkan oleh larutan organik yang tidak bercampur dan dapat melarutkan zat anorganik tersebut, maka zat terlarut akan terdistribusi ke dalam zat anorganik tersebut. Nah, proses ini disebut sebagai ekstraksi yang merupakan salah satu aplikasi dari hukum distribusi. Selain itu masih banyak lagi aplikasi di dalam dunia industri yang menerapkan hukum distribusi Nernst ini. 2000 years later.